Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Sobat Listener, dan juga selamat pagi, sahabat Sonora di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari yang tidak terasa ya, begitu cepat perkembangannya. Kita udah masuk di pertengahan bulan Desember 2020. Nah, baru saja banyak status yang menuliskan Welcome December, Be Nice to Me Desember misalnya. Tapi 2 minggu ke depan kita akan coba mengakhiri tahun 2020, tentunya dengan sebuah hangatan, sebuah perasaan yang betul-betul membuat kita tuh puas dan juga senang. Karena apa yang kita rencanakan itu sudah berhasil dari tahun 2020 awal. Nah, semoga ya bagian dari resolusi Anda sudah terwujudkan di tahun ini. Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation. Kali ini bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant. And he is Managing Director Capson Asia Servitama CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan selamat pagi semua listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, termasuk juga teman-teman yang sekarang mengikuti di Facebook dan di Instagram. Ya, silakan Mas Daryl. Wah, sehat Pak Eloy ya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu Mas Daryl. Terima kasih. Sama ya? Kalau sama-sama, alhamdulillah. Wah, kalau saya baca tema yang ini, saya ingat waktu masih zaman-zaman sekolah madrasah nih. Wah, diajarkan di agama Islam itu tentang konsep yang dipercaya di zaman dulu, di zaman Nabi Ibrahim, kalau nggak salah ya, yaitu adanya berhala. Nah, hari ini kita bicara masalah berhala zaman now. Apakah mungkin sama dengan berhala di zaman old? Gimanakah dengan berhala di zaman now? Kita akan coba bahas lebih detail, karena ternyata konon kabarnya bukan patung atau arca, melainkan ini dan itu. Kita flashback sedikit Pak Eloy, ini kenapa nih kok kita bahas masalah ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih, takut sensitif di zaman sekarang bahas masalah ini. Kita klarifikasi dulu Pak Eloy, silakan. Baik, terima kasih Mas Daryl, dan sekali lagi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekali lagi ya, dimanapun berada, kita bersambung doa semuanya sehat ya Mas Daryl. Yang penting kan sehat ini. Ya, semua sehat dan semuanya kegiatan lancar. Nah, tadi disampaikan Mas Daryl, kita membahas mengenai berhala zaman now, bukan zaman old. Karena kalau zaman old, tadi Mas Daryl sudah sampaikan itu tentang patung dan arca. Kita justru khusus berbicara mengenai ini dan itu. Ini dan itu apa? Dan ini sebetulnya ada hubungannya ya Mas Daryl, kalau kita lihat apakah itu kita menyebutnya korupsi, ya kan ya? Penipuan, pembohongan, ya kan? Kemudian termasuk sekarang kalau kita mengikuti berita itu level stres masyarakat bertambah, frustrasi, depresi. Bahkan di beberapa tempat ya di dunia ini tuh ada teman-teman orang-orang yang akhirnya mengambil langkah dengan suicide, artinya adalah bunuh diri. Nah, ini menggelisahkan saya sebagai seorang theocentric motivator. Inilah hal-hal yang saya pikirkan, saya baca, dan tentu kan pertanyaannya Mas Daryl, sebetulnya akarnya apa? Karena Albert Einstein itu pernah ngomong kalimat yang bagus sekali, Mas Daryl. Dia bilang begini, kalau saya diberikan 1 jam waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya diberikan waktu 60 menit, maka 55 menit pertama yang saya kerjakan adalah mencari akar masalahnya apa sih? 5 menitnya baru menyelesaikan masalahnya. Nah, saya kira kita perlu di-remind ini, khususnya ini kan bulan Desember, untuk kita berefleksi apa yang kita pelajarin selama tahun 2020 ini, dan ini menjadi bekal kita memasuki 2021 supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi tadi kalau Mas Daryl mengatakan ini bisa sensitif, yang sensitif itu justru membuat manusia mudah untuk mengingatnya Mas Daryl. Yang penting yang kita sampaikan ini berguna, bermanfaat, karena hidup ini
kan pada akhirnya kita nggak pernah tahu sih kapan sih masih diberikan kesempatan ya. Kalau saya sendiri bertanya, kapan ya saya terus diberikan kesempatan untuk menyampaikan inspirasi di Radio Smart FM dan di berbagai tempat. Jadi saya kira ini justru penting. Sensitif itu sekali lagi, kalaupun ini sensitif, bagus karena ini membuat kita justru mudah untuk mengingat. Dan saya memang nggak ada waktu, Mas Daril, untuk membicarakan hal yang itu lagi. Mendingan nggak usah di talk show inilah. Daripada ngomong yang sama lagi. Nggak menyelesaikan masalah, Mas Daril. Udahlah, kita bicarakan masalahnya apa. Lalu kemudian tentu saja dengan profesional, mari kita bicarakan sama-sama. Gitu, Mas Daril. Oke, Pak Eloy, kita mulai ya. Di 3 menit sebelum kita break, sebetulnya definisi dari berhala itu seperti apa? Kalau ini masuk ke zaman now ya, yaitu ini dan itu. Nah, jadi kan saya cari ini kamus besar bahasa Indonesia. Oke. Memberikan definisinya, berhala itu kata benda yang memiliki arti patung, dewa, ya kan? Kemudian penggunaan kata berhala meluas menjadi makhluk atau benda, matahari, bulan, malaikat, hewan, apa saja yang disembah selain kepada Allah terhadap Tuhan, termasuk dalam kategori berhala. Itu kira-kira. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apapun yang disembah oleh manusia selain daripada Tuhan, maka itu dikategorikan sebagai berhala. Nah, namun Mas Daril, kita nggak berbicara mengenai patung itu. Kita nggak berbicara mengenai arca, tadi kan kita sudah sampaikan. Justru kita berbicara mengenai ini dan itu. Nah, ini saya belajar dari Dr. Keller mengatakan begini, segala sesuatu yang Anda anggap, ini mirip sebetulnya tadi dengan Kamus Bahasa Indonesia, yang dianggap lebih berharga, lebih penting daripada Tuhan yang Maha Kuasa, segala sesuatu yang menarik hati saya, menarik pikiran saya, lebih dari Tuhan yang Maha Esa, segala sesuatu yang saya cari, dan untuk memuaskan diri, mencari kebahagiaan, padahal sebetulnya itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka itu dikategorikan sebagai berhala. Nah, nanti kita bisa melihat, apa itu banyak banget, Mas Ariel. Itu karir bisa nggak? Karir bisa. Apakah uang bisa? Bisa. Lah korupsi itu apa? Korupsi yang terjadi itu apa? Kalau nggak urusannya tentang, itu kan berarti dia merasa itu lebih penting. Uang itu lebih penting. Gitu kan ya? Yes. Nah, jadi perselingkuhan itu apa? Karena dia merasa itu lebih penting. Jadi semuanya sebenarnya, smart listeners dan sahabat Sonora, semua kesalahan, kalau dicari ujung-ujungnya apa? Sebenarnya berhala. Cuman nggak bentuk patung kan. Kalau bentuk patung itu terlihat gampang kita ngingetin, lu musyrik, lu ngapain? Nggak boleh dong gitu ya. Masalahnya nggak kelihatan itu loh masalahnya. Masa mencintai istri itu salah? Masa mencintai pekerjaan itu salah? Tapi saya mau menyampaikan ini, konsep theocentric motivation and leadership mengatakan begini. Mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai pekerjaan, tidak salah. Memang begitu harusnya. Tapi kalau berdasarkan definisi KBBI tadi dan Dr. Keller tadi, maka apapun yang dicintai lebih dari cintanya kepada Sang Pencipta, itu berhala. Oke, tahan sebentar habis itu ya. Kita sambung lagi nanti di sesi yang berikutnya. Dan ini masih jadi pertanyaan besar. Ini kenapa Pak Eloy pagi-pagi kok ngebahas masalah berhala ya? Kenapa harus ini yang kita bahas gitu Pak Eloy ya? Nanti di sesi berikutnya. Nah, buat Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, silakan kami tunggu interaksi Anda di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp. Nah, sementara bagi Anda yang berkomentar di kolom chat kami, Instagram juga silakan di @radiosmartfm 959 atau lewat kanal YouTube karena kami live audio visual di kanal YouTube. Search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Pagi hari ini kita bicara masalah berhala zaman now ya. Ini baru bagian yang pertama. Saya nggak tahu nih ada berapa edisi untuk membahas masalah ini, tapi menjelang penghujung tahun 2020, seakan-akan kita coba diajak untuk flashback ya dengan tema ini. Apa sih yang sudah kita lakukan di hampir 12 bulan
ke belakang ini, apakah memang kita begitu mendewakan sebuah pekerjaan? Apakah kita begitu mendewakan uang? Apakah kita begitu mendewakan semua hal yang berhubungan dan kehausan dari apa yang kita inginkan, bukan kita butuhkan? Nah, bagaimanakah komparasinya dengan yang di atas, yang Maha Kuasa? Ini secara teosentrik seimbang nggak sih di saat kita dapat keberlimpahan harta, kemudahan segala urusan, kita kok telat ya untuk sholat misalnya. Kita kok telat ya untuk mengabdikan diri kepada keluarga misalnya. Nah ini, kalau arah saya sih feelingnya ke arah situ gitu ya Pak Eloy. Sehingga ada kata-kata berhala zaman now, bukan patung atau arca, melainkan ini dan itu. Oke, kita mulai tipis-tipis Pak Eloy. Kenapa kok tema ini begitu penting kita bahas tentang berhala pagi hari ini? Yes, terima kasih Mas Daryl. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita melihat kondisi dunia ini kan, apalagi dengan pandemi COVID-19 ya Mas Daryl, dan dampaknya pada ekonomi, bisnis, dampaknya pada keluarga, maka ada banyak orang yang bisa jatuh sakit tuh, stres tuh, pikiran jadi mumet tuh ya. Dan tadi saya sudah sampaikan sampai level depresi, bahkan akhirnya putus asa dan mengakhiri segalanya. Nah, kita tidak mau itu terjadi, dan kalau kita bertanya akar masalahnya apa? Nah, ini pemahaman saya. Akar masalahnya adalah sebetulnya apa sih yang paling Anda anggap penting gitu. Kalau pekerjaan begitu penting, maka ketika saya kehilangan pekerjaan, saya merasa hidup sudah tidak berharga lagi dan tidak ada harapan. Sama kalau seseorang ya berpacaran dan dia merasa ini pacar, ini pasanganku ini adalah yang paling penting, yang utama, the ultimate, maka ketika dia kehilangan pacar, dia putus asa dan merasa hidup sudah tidak berharga lagi. Nah, sebagai theocentric motivator, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Dan tadi saya sampaikan juga, ini nggak ada hubungannya dengan agama, karena ini spiritualitas. Apapun agama keyakinannya, ya. Justru perenungan-perenungan menjelang akhir tahun seperti ini adalah untuk kita meneliti kembali, iya ya, di dalam hati saya itu kalau ditanya, yang paling berharga itu apa sih? Yang paling penting itu apa sih? Nah, karena Mas Daryl dulu Friedrich Nietzsche, ini seorang filsuf nih, terkenal banget kan ya. Beliau mengatakan ada lebih banyak berhala di dunia ini dibandingkan yang kita tahu loh. Kenapa? Karena bahkan yang tadi itu sulit sekali untuk kita mengerti kan. Contoh saja, apakah salah sih saya menginginkan keamanan finansial atau tubuh yang atletis? Apa salahnya? Ya, karena kita sering berpikir berhala itu sesuatu yang pasti jelek, pasti buruk, ya kan ya. Tetapi yang saya justru mau sampaikan, enggak begitu. Hal-hal yang baik bisa jadi berhala loh. Tadi yang saya bilang, apa salahnya sih kita mengejar duit, mengejar kekayaan? Nothing wrong kan ya? Mengejar yang namanya atletis, nothing wrong kan ya? Cuman kalau kita melihat zaman dulu, zaman old nih, maka memang di situ ada dewa-dewa, termasuk dewa kecantikan. Ya, dan memang itu ada patungnya. Nah sekarang kan kalau kita melihat, siapa sih yang menyembah dewa kecantikan? Tidak ada. Tapi Mas Daryl, berapa banyak wanita itu yang depresi hanya gara-gara melihat tubuhnya tidak selangsing temannya. Itu apa sih sebetulnya? Itu berbicara mengenai dewa kecantikan yang tidak ada patungnya, tetapi ini sudah menjadi sebuah budaya bahwa kalau kamu tidak selangsing yang ada di TV itu, maka engkau tidak berharga. Ini loh yang saya maksudkan itu. Siapa bilang demikian? Ini menjadi budaya dan ini sudah menjadi industri. Dan kalau kita tidak hati-hati, ini tanda kutip, mohon maafin. Ini menjadi kebodohan kita sendiri. Akhirnya waktu kita habis, pikiran kita habis, hanya untuk ngapain? Untuk melangsingkan tubuh ini. Nah, nothing wrong ya. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi langsing itu salah. Saya juga pingin langsing, saya juga pingin istri saya langsing, tapi kalau akhirnya semua pikiran, semua fokus, semua uang, semua tenaga untuk itu, nah itu yang berhala gitu loh Mas Daryl. Akhirnya tadi Mas Daryl bilang, hanya untuk mikirin semua itu, lupa sholat. Hanya untuk mikirin semua itu, uangnya habis, lupa bersedekah. Nah itu loh maksud saya itu sebenarnya. Jangan-jangan kita udah diberikan ujian COVID-19 pun
kita masih tidak nyadar loh bahwa hatiku itu ternyata masih belum lurus juga ini. Nah, mau menunggu apa lagi untuk diluruskan? Saya nanya sekarang nih, mau nunggu apa lagi? Ya. Itu loh Mas Dario. Oke, baiklah. Sebelum kita tahu apa yang menjadi berhala kita, saya punya informasi penting dulu nih buat Anda Sobat Listeners ya. Karena memang banyak orang yang sampai dengan tahun ini masih menunggu bagaimanakah dirinya bisa sukses, bagaimanakah kira-kira apa pencapaian tertingginya bisa didapatkan. Kami fasilitasi dengan satu hal yang berhubungan dengan One Day Public Seminar di tahun depan. Ini di penghujung tahun 2020, saya ajak Anda untuk hadir di Life and Sales Transformation using Theocentric Motivation and Rev Sales Principle. Bersama dengan Pak Eloy Zaluku pastinya, and Certified Theocentric Motivators lainnya, batch yang ketiga ya. Anda bisa dapatkan program Early Bird hanya Rp100.000 per orang. Ada pelatihan yang menggabungkan pemahaman secara spiritual, motivasi, NLP, dan teknik penjualan termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Kuotanya terbatas. Mohon maaf, Sobat Listeners dan juga sahabat sonora ya, kuotanya terbatas. Jadi sesegera mungkin daftarkan diri Anda bersama tim Anda melalui WhatsApp. Mohon dicatat WhatsApp-nya di 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Nah, use Life and Sales Transformation using Theocentric Motivation and Rev Sales Principle. Ingat sekali lagi, daftar hanya Rp100.000 per orang. Ini harga spesial atau early bird. Segera daftar, mumpung diingatkan nih. Nanti pas break langsung daftar ya. Di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, kita lanjut lagi. Silakan. Terima kasih Mas Daril, semua listeners dan sahabat Sonora. Iya, tadi itu kan ada teman-teman namanya Certified Theocentric Motivators ya, Mas Daril. Jadi ini sudah batch yang ketiga. Kita juga sebenarnya sudah mulai membuka pendaftaran untuk batch yang keempat di nomor yang sama tadi. Jadi di 2021 nanti saya bersama dengan mereka ada 10 orang untuk kita memberikan pencerahan untuk Indonesia. Jadi silakan teman-teman boleh mendaftar. Nah, jadi kembali Mas Darilia, saya sih pingin sekali di bagian pertama ini kita memahami yang namanya berhala zaman now itu apa, ya. Dan kemudian kenapa sih kita perlu untuk membahas ini? Ya, jadi tadi saya sudah menyampaikan seringkali kita berpikir berhala itu patung dan arca, oke, itu ada juga, tetapi kita tidak fokus itu di sini. Yang kedua, kita seringkali berpikir yang namanya berhala itu pasti yang jelek-jelek gitu kan ya, yang buruk-buruk ya, tentang keinginan-keinginan hati kita yang berlawanan dengan hukum ya, hukum-hukum. Tapi yang kita mau sampaikan justru hal-hal yang baik itu bisa menjadi berhala. Yang tadi saya bilang itu loh, dewa kecantikan itu namanya Aphrodite, Mas Daryl ini ya. Nah, tadi saya mengatakan kita tidak melihat ada patungnya di mana, tetapi ketika waktu kita, tenaga kita habis untuk itu, maka justru itu yang dinamakan sebagai berhala. Tadi juga saya memberikan contoh ya, apakah salah sih saya itu mencintai pekerjaan? Tidak salah Mas Daryl, harus. Theocentric Motivation itu mengatakan selalu berikan lebih dari yang diharapkan oleh atasan Anda atau perusahaan. Kalau atasan meminta bekerja 8 jam, pastikan bekerjalah lebih dari 8 jam. Bahkan saya mengatakan berikan 10 jam. Boleh banget, tetapi jangan sampai pekerjaan itu menjadi sumber kebahagiaan saya yang utama, sumber kepuasan hidup saya, dan akhirnya banyak orang berlomba-lomba kan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi. Lalu kalau mau ditanya, kenapa kau melakukan itu? Ya karena memang aku mencintai pekerjaanku. Good. Tapi kalau ditanya lebih dalam, sebenarnya nanti kita akan menemukan ada orang-orang yang melakukan itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan uang lebih banyak. Pertanyaannya, apakah uang lebih banyak salah? Tidak salah sama sekali. Tapi kalau Anda sudah menjadikan uang itu sebagai harapan hidup Anda satu-satunya, dan kalau itu tidak dapat, akhirnya Anda begitu kecewa dan hidup menjadi tidak berharga rasanya. That's what we call berhala, Mas Daryl. Oke, tahan sebentar. Kita masih punya 2 sesi ke depan ya. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi,
Silakan di 0812 11 12 959 dan terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar pagi hari ini. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Nah, bagi Anda yang juga ingin berkomentar di kanal YouTube karena kami live audio visual, silakan nanti bisa komentar di kolom chat atau di Instagram kami @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami, seperti dan juga sahabat Sonora di Nusantara. Apa kabar bagi Anda yang baru bergabung? Kita lagi bicara masalah satu hal yang identik dengan zaman old ya, berhala. Tapi ternyata di zaman sekarang sendiri banyak berhala-berhala yang mungkin tanpa kita sadari itu sering kita jadikan hal yang utama. Nah, kita bicara masalah lintas agama ya, secara spiritual. Nah, tentunya sesaat lagi kita akan coba bahas bagaimana sih kita tahu apa yang menjadi berhala kita. Ini mungkin Anda sadari atau tidak, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, diutamakan, dan memang begitu diinginkan. Tapi sebelumnya, kembali saya ajak Anda untuk bisa mengikuti, karena sudah dibuka kesempatan untuk ikut di One Day Public Seminar 2021 tentang Life and Sales Transformation using Theocentric Motivation and Rev Sales Principle. Tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga Certified Theocentric Motivators untuk batch yang ketiga, Anda bisa dapatkan program Early Bird. Hanya Rp100.000 saja loh, per orang ya. Ini Early Bird Rp100.000 per orang. Pelatihan ini menggabungkan pemahaman secara spiritual, kemudian juga motivasi, NLP, dan teknik penjualan, termasuk radikal prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Kuotanya terbatas, jadi siapa cepat dia yang dapat. Ingat, early bird hanya Rp100.000. Segera daftar ya, diri Anda dan juga tim Anda lewat WhatsApp 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, kita ngobrol lagi ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk yang sudah berkomentar di WhatsApp kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan berkomentar di 0812 11 12 959. Ini sudah ada Pak Arif Hidayat. Selamat pagi Mas Daril dan juga Pak Eloy, saya baru gabung lagi nih. Ini pun dalam trip ke Jogja. Oke, tetap jaga prokesnya ya Pak Arif ya. Saya setuju bahwa mencintai sesuatu lebih kepada mencintai Tuhan adalah musyrik. Supaya cinta kita bermakna dan tidak musyrik, maka cintailah sesuatu karena Tuhan. Wah, ini the secret of word ya, permainan di balik kata-kata ya, yang punya definisi dan arti yang berbeda. Thank you Pak Arif. Kemudian ini sudah ada Joshua. Kalau Joshua bilang begini katanya, setuju dengan apa yang distatementkan Pak Eloy Zaluhu bahwa mencintai sesuatu hal yang lebih utama selain mengutamakan yang Maha Kuasa, itu adalah mencintai berhala yang sejatinya. Tapi kita butuh tahu nih Pak Eloy, apa saja sih definisi yang masuk dalam kategori berhala di zaman now? Oke, nanti kita bahas. Kemudian dari 0853 8203 7254. Saya setuju bahwa mengejar kekayaan, jabatan, dan posisi adalah tidak salah. Tapi ingat, harus seimbang dong dengan permohonan, doa, dan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Kemudian, ini bukan. Oke, 3 itu dulu Pak Eloy komentarnya. Tapi semua mengerucut kepada keseimbangan ya, antara balancing yang kita mau, yang kita inginkan, dan berharap sama Yang Maha Kuasa gitu loh Pak Eloy. Bagus Gimana? sekali. Sedikit komentarnya. Terima kasih Mas Daril, dan kembali kepada Bapak Arif Hidayat. Terima kasih Bapak begitu setia mengikuti program kita. Hati-hati di jalan dan semua kegiatan lancar Pak Arif. Ini salah satu pimpinan di salah satu instansi pemerintah Mas Daril, jadi terima kasih. Tadi beliau mengatakan ya memang mencintai segala sesuatu ciptaan lebih daripada pencipta itu musyrik, dan itu yang kita sebetulnya mau ingatkan semua kita, karena sekali lagi ini nggak mudah untuk tidak mudah untuk kita hidupin Mas Daril, apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah komunitas yang semuanya mengejar tadi itu. Nah, karena saya mau memberikan sebuah kisah dulu ya Mas Daril, ini ada satu kisah ya tentang hati dan hulu. Ini saya belajar dari seorang bernama Idleman. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora,
katakanlah ya suatu hari itu Anda keluar rumah melakukan pendakian di suatu hari yang indah. Ya, ini dibayangkan, divisualisasikan nih Mas Daryl ya. Lalu Anda senang sekali mendengarkan ada bunyi air mengalir dan tak beberapa lama kemudian Anda sampai di sungai kecil. Ya, dalam perjalanan Anda di tempat itu. Tetapi Anda merasa kok ada yang salah dengan sungai ini. Anda sadar seseorang pasti telah membuang sampah ke sungai tersebut karena aduh pemandangannya benar-benar kotor dan menjijikan. Nah, Anda melihat ada kotoran ya terapung-apung, di sana ada kaleng ya dan segala macam sampai Anda melihat dan Anda menyadari ini sudah lama sampah ini ada di sini ya dan sebagai seseorang yang mencintai lingkungan dan Anda punya waktu cukup, Anda merasa saya tidak mungkin meninggalkan tempat ini, meninggalkannya dengan sekotor ini. Jadi Anda mulai membungkuk dan mulai memunguti sampah-sampah yang ada di sana. Ya, smart listeners sekali lagi visualisasikan ya. Nah, kemudian Anda perlu waktu beberapa jam sebelum Anda bisa melihat permukaan sungai itu sedikit bersih. Betapa menakjubkan melihat banyaknya sampah yang ada di sana. Kemudian Anda terduduk, beristirahat sebentar, dan menyadari bahwa Anda ini harus terus kembali ke sini setiap hari untuk membersihkannya kalau mau sungai kecil itu bersih. Nah, Anda berpikir ya boleh juga lah, ini juga waktunya lagi ada, dan ini sesuatu yang kubanggakan di hari tua nanti. Nah, apa yang terjadi smart listeners? Besok paginya Anda datang, dan ternyata Anda kaget. Karena apa? Tidak ada sedikit pun bekas-bekas pekerjaan Anda kemarin. Loh kok bisa? Karena yang justru Anda temukan semakin banyak sampah. Seakan-akan sampah itu berkembang biak dalam semalam. Nah, Anda mulai memikirkan, jangan-jangan ada seseorang yang datang ke tempat ini, ya membuang sampah selang beberapa jam setelah Anda pergi kemarin. Nah, kemudian Anda mulai menyusuri ya sungai itu untuk sampai ke hulu. Akhirnya Anda kaget. Ternyata di hulu itu Anda menemukan lokasi pembuangan sampah yang sudah ada selama bertahun-tahun. Sampah-sampahnya terbuang ke aliran sungai, sehingga pekerjaan Anda membersihkan air sungai tadi hanya membuka celah yang akan terisi lagi oleh sampah-sampah baru keesokan harinya. Jadi, smart listeners, itu yang terjadi ya. Memang sih menyenangkan ya kita membersihkannya, tapi kan sia-sia. Nah, karena itu, waktu kita berbicara mengenai berhala, kita harus sampai kepada hulunya. Kan tadi ada pertanyaan nih, bagaimana sih kita tahu apa definisinya? Yang disebut berhala dan tidak berhala itu apa? Maka, teman-teman, smart listeners, sahabat Sonora, kita harus sampai ke hulu dan kita harus membersihkan di sana. Hulunya itu apa? Yang biasa kita sampaikan, Mas Dari, namanya adalah hati. Nur itu loh, hati nurani itu loh. Itulah hulunya. Nah, pikirkan tentang hati Anda karena itu adalah sumber dari mana hidup memancarkan segala pikiran, emosi, dan perbuatan. Sampai di situ dulu, Mas Dari, silakan. Oke, baiklah. Saya ke WhatsApp lagi nih. Sudah ada komentar yang masuk nih ya. Saya coba cek dulu. Iya, ini dari Doni. Kalau Mas Doni bilang begini katanya, Pak Eloy, bagaimana dengan pekerjaan yang sering kita geluti? Apakah ini merupakan bagian dari bentuk berhala? Kalau kita terlalu sering lembur, mengabdikan diri sama perusahaan, sehingga mungkin waktu buat keluarga itu agak berkurang. Kebetulan kami sudah mulai WFO di perusahaan ini. Oke, gimana Pak Eloy? Ini bagus sekali pertanyaannya. Smart listeners dan sama Sonora, saya ini kerja, tidak pernah di bawah 10 jam per hari ya. Jadi waktu kita ini saya juga lembur. Tadi malam, itu saya tidur juga kira-kira jam 1 pagi. Lalu jam 4:30 saya sudah bangun, karena jam 7 saya sudah siap untuk memberikan materi ini. Jadi maksudnya begini ya, smart listeners, sahabat Sonora. Berhala itu kalau urusannya dengan karir dan pekerjaan, bukan berarti kita akhirnya jadi hidup nyantai-nyantai gitu kan ya. Tidak juga. Pertanyaannya adalah, why are you doing this? Ya, jadi tadi kalau ditanya mengenai hati itu, sebetulnya isi hati itu apa? Kalau Anda bekerja untuk apa? Untuk to know God and make God known, untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa dan memperkenalkan Tuhan yang Maha Esa itu, yang mana sifat karakternya adalah
disiplin, udah pasti. Maha pengasih, maha penyayang, adil, dan Anda tahu, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, ini diberikan waktu lagi untuk bernafas. Hari ini aku mau kerja memberikan yang terbaik, supaya melalui pekerjaanku ini ibadahku. Dan nanti ada orang bertanya, kok kamu kerjanya rajin banget sih? Maka aku akan mengatakan, kerjaku adalah ibadahku. Kalau Anda melakukannya dengan cara demikian, itu bukan berhala dong. Oke. Kenapa? Karena Anda melakukannya gini, tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup itu berbicara mengenai to know God and make God known. Mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan memperkenalkan Beliau. Di mana perlu, gunakan kata-kata. Di mana perlu. Pekerjaanku sebagai seorang penceramah, ya aku gunakan kata-kata. Aku sekarang lagi menyelesaikan buku yang judulnya adalah Invitation to TML. Ini undangan untuk masuk di dalam pemikiran Theocentric Motivation and Leadership. Pertanyaannya, why am I doing this? Kenapa aku melakukannya? Semuanya adalah untuk mengenal di dalam pekerjaan itu, aku semakin mengenal Tuhanku. Apapun agama keyakinannya. Dan kedua, aku rindu supaya apa yang kukerjakan ini, itu memperkenalkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini kepada orang lain. Di mana perlu, gunakan kata-kata. Tapi kalau nggak menggunakan kata-kata, menggunakan apa dong? Berarti kualitas kerjamu itu yang akan menjadikan apa itu ya? Message. Jadi ceramahmu untuk orang lain. Yo kalau ternyata kerja lembur 14 jam. Yo tapi kerjanya yo ngawur. Ya buat apa? Gitu loh. Jadi kualitas kuantitas itu mesti sama. There's no such things as balance, by the way. Nggak ada yang namanya balance. Itu menurut pemahaman saya, Mas Daryl. Life is about choice at the end of the day. Hidup ini adalah pilihan. Iya toh? Mau kerja sampai 10 jam, 12 jam, terserah. Tapi pertanyaannya adalah, why are you doing this? Kenapa melakukan ini? Karena ada juga orang yang kerja mati-matian untuk apa, Mas Daryl? Untuk mendapatkan uang, beli mobil mewah. Salahkah mobil mewah? Nggak salah. Pertanyaannya, kenapa kok kamu beli mobil mewah? Ternyata dia beli mobil mewah karena tanpa mobil mewah, dia merasa hidupnya tidak berharga. Itu berhala. Ya, tahan sebentar, Pele. Ini baru satu ciri bocor ya, tapi nanti kita akan coba jabarkan. Karena kita perlu klarifikasi, saya pikir ya. Banyak orang yang ngerasa kerja mati-matian itu definisinya berhala. Enggak juga. Kita kenal yuk nanti di sesi terakhir, bagaimanakah kita tahu apa yang menjadi berhala kita. Dengan trigger-trigger yang akan disebutkan dan juga sampaikan sama Pak Eloy Zaluku. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Sudah sampai di sesi yang terakhir, tentunya di bagian pertama ya, dari pembahasan kita yang bertajuk Berhala Zaman Now. Sekali lagi, bukan patung atau arca, melainkan ini dan itu. Nah, mungkin bagi beberapa smart listener juga sahabat sonor yang baru bergabung, ini dengerinnya tuh udah separoh gitu ya. Jadi, biar kita tidak mispersepsi tentang apa sih definisi berhala zaman now ini, ya memang nggak salah juga gitu. Betul kata Pelo tadi, nggak salah juga kalau kita mengincar kekayaan, kita lebih mengincar apa ya, apa sih, ketenaran diri misalnya gitu loh, punya body yang atletis misalnya, punya banyak sekali pencapaian-pencapaian yang diinginkan sehingga kita berusaha keras untuk mendapatkan hal itu. Tapi boleh nggak Pak Eloy, kalau kita sedikit mengenali setiap hal yang terjadi itu kan pasti punya ciri-ciri khususnya. Nah, biar lebih terfokus bahasan kita, bagaimana kita tahu apa yang menjadi berhala kita? Adakah satu ciri-ciri khusus yang mengindikasikan, wah ini udah mengarah ke berhala kita nih versi zaman now? Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Ini waktu sedikit sekali ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti kalau tidak selesai nih. Kemungkinan besar kita akan lanjutkan minggu depan ya. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah apa yang mengecewakan Anda. Ini barusan minggu lalu kan 9 Desember Pilkada serentak selesai itu Mas Daryl. Ada yang dalam tanda kutip ini mendapatkan suara terbanyak dikatakan menang. Tetapi ada yang akhirnya dikatakan kalah kan. Pertanyaannya adalah kecewa boleh. Tapi kekecewaanmu tuh separah apa? Kalau kekecewaan itu sampai stres, sampai nggak bisa mengampuni, memaafkan saudaranya yang
kemudian mendukung pihak lawan, dan sampai sekarang Anda tuh masih menggerutu, sampai depresi, berarti sebetulnya itu sudah menjadi berhalamu. Jadi maksudnya, ikut di dalam kontestasi politik pilkada, boleh dong, harus dong. Saya juga ikut mendukung salah satu, yang saya dukung kalah. Tapi terus gimana? Ya sudah, hidup ini nanti bulan Januari ya, saya akan membahas ada satu topik namanya Finite and Infinite Game. Itu berbicara mengenai apa? Hidup itu bukan berbicara mengenai menang kalah, sahabat. Hidup itu berbicara mengenai menjadi dirimu yang semakin hari semakin baik. Supaya potensi yang Tuhan percayakan itu diasah lebih lagi, sehingga memberikan manfaat bagi orang lain. Coba lihat dah, orang-orang dan perusahaan yang berhasil dan bertahan sampai lama, itu pasti orang-orang, individu, para pemimpin dan perusahaan yang fokusnya bukan menang kalah. Fokusnya adalah terus mau menjadi dirinya lebih baik untuk apa? Manfaat bagi orang lain. Jadi saya mau mengingatkan nih teman-teman di seluruh Indonesia, ini yang masih depresi dengan kekalahan pilkada. Come on, life goes on, move on. Udah nanti tahun 2024 lakukan lagi lebih baik lagi. Udah gitu aja. Dan teman-teman yang menang, euforianya juga jangan sampai akhirnya itu masih terus-terusin gitu loh. Ngenyein pihak lain. Kalau Anda melakukan itu, ya berarti juga Anda sama aja. Berarti itu juga sebenarnya dewamu. Itu berhalamu. Udahlah. Hidup itu bukan menang kalah, sahabat. Hidup itu adalah menjadi dirimu yang semakin hari semakin baik. Kalau menang, yang penting adalah nanti ingatkan ya supaya yang menang itu jangan akhirnya mengambil uang rakyat. Gitu aja. Tapi yang kemarin tidak menang, perbaiki diri dong. Nanti 2024 jalankan lagi. Jadi yang pertama adalah apa yang mengecewakanmu paling dalam, itu berhalamu. Yang kedua, apa sih yang paling sering Anda keluhkan? Nah, pertanyaan ini mirip dengan yang di atas ya. Tetapi misalnya nih, jika Anda keluhannya uang terus, maka uang sebetulnya itu adalah berhalamu. Atau Anda itu sering mengeluh tentang pasangan Anda ya, atau tentang wah Anda itu nggak puas dengan pelayanan pasanganmu di rumah, itu sudah menjadi berhalamu. Jika Anda sedang sering mengeluh tentang rasa hormat yang Anda dapatkan dari anggota keluarga, anggota tim, itu terus yang dikeluhkan. Berarti masalahmu. Anda itu merasa ingin dihormati terus-menerus, itu berhalamu sudah. Boleh nggak kita ingin dihormati? Ya boleh dong, itu kebutuhan manusiawi dasar kita. Tapi kalau Anda mengeluh terus, iya loh aku di tempat kerja kok nggak dihargain loh. Itu berhalamu sudah. Nah, jadi teman-teman, yang ketiga, apa saja yang membuat Anda itu loh, cara Anda menggunakan uang itu loh. Karena kemana uangmu berada, hatimu di situ berada sebenarnya. Jadi coba lihat deh, 12 bulan terakhir, Anda itu mengeluarkan uang untuk apa aja? Coba audit diri aja deh. Ya dong? Kalau ternyata uang itu habis untuk untuk hobi tertentu, ya kan ya? Dan Anda itu kalau mengeluarkan uang untuk hobi itu, wah begitu mudahnya. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk kirimkan ibu ke kampung, kok susah sekali. Maka hobimu itu udah jadi berhalamu. Yang keempat, apa yang membuat Anda khawatir? Khawatir itu sampai Anda itu bangun, ya, dan merasa apa itu ya, nggak bisa tidur, Mas Dario. Apakah itu merasa iya kok gue lonely banget ya, sepi di dalam singleness, kok sendirian, kok nggak ada yang dekatin aku ya. Boleh nggak kita merasa khawatir? Boleh. Tapi kalau itu akhirnya menjadi kekhawatiran yang sangat amat sampai nggak bisa tidur, apa-apa ngomongin itu, ya itu udah jadi berhalamu sudah, dan Tuhan nggak suka. Theocentric motivation itu, theos itu pusatnya adalah sang pencipta itu. Nah, yang kelima, di mana tempat perlindunganmu? Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini, Anda itu nyarinya siapa sebagai solusi? Nyari teman? Nyari backingan? Nyari uang terus-menerus? Siapa yang menjadi
perlindungan, jawabanmu itu siapa? Itu adalah berhalamu. Yang keenam terakhir, yang keenam, apa yang membuat Anda marah? Ya kan ya? Boleh marah, boleh, tapi yang membuat Anda marah terus-menerus ya, kayaknya itu kalau di jalan dipepet dikit marah, ya kan ya? Di kantor teman ngomong sesuatu yang menyinggung marah. Maka sebetulnya masalahmu apa? Egomu terlalu besar. Nggak boleh disinggung sedikit marah. Maka dirimu jadi Tuhanmu. Dirimu itu Tuhanmu sebenarnya itu loh. Dikit-dikit kau marah. Anda merasa bahwa aku ini hebat, jangan disinggung dong. Dirimu Tuhanmu. Terakhir, impian-impianmu. Semua orang mesti punya impian. Iya, saya ini belajar motivasi, positive psychology, NLP aku pelajarin. Betapa penting yang namanya goal setting. Betul. Tapi kalau sampai akhirnya mimpimu itu mengambil semua pikiranmu, uangmu, tenagamu, sampai nggak ada waktu lagi berdoa, sholat dengan Tuhanmu, maka mimpimu itu sudah jadi Tuhanmu. Oke. Demikian Mas Daryl. Ini kayaknya 7 cukup ya untuk kita mengenali dan kita perlu hindari serta mungkin juga diminimalkan ya. Bukan berarti kita nggak boleh tahu tentang hal ini ya Pak Eloy ya. Tapi di-manage semaksimal mungkin agar itu tidak menjadi satu-satunya hal yang kita mau dan kita inginkan. Oke Pak Eloy, tinggal 2 menit, 1 menit saya kasih waktu. Kita konklusikan perbincangan pagi hari ini sebelum nanti kita ketemu di bagian yang kedua minggu depan. Terima kasih Mas Daryl, terima kasih semua listener dan sahabat Sonora. Minggu depan saya akan berbicara lebih dalam mengenai hati. Karena tadi saya mengatakan adanya hulunya itu ada di hati, ya, hulu hati. Nah, jadi teman-teman paling tidak ingat-ingat bahwa apapun yang kita kerjakan harus jelas purpose-nya apa. Sebagai penutup ini, semua pemikir hebat tahu bahwa manusia itu seringkali terlalu sibuk bekerja atau terlalu sibuk bersenang-senang sampai akhirnya mereka lupa bertanya, why am I doing this? Kenapa saya mengerjakan ini? Nah, tanyakanlah itu. Purpose. Tujuannya apa? Dan tujuan hidup adalah to know and make God known. Di tengah-tengahnya ada kata serve, ada kata enjoy. Jadi saya menutup dengan 4 kata ini. Knowing, mengenal Tuhan apapun agama keyakinanmu. Serving, melayani Tuhanmu apapun agama keyakinanmu dengan kerja adalah ibadah. Enjoying, menikmati Tuhanmu apapun agama keyakinanmu, dan terakhir karena itu akhirnya hatimu meluap-luap untuk menceritakan tentang Tuhan yang baik itu kepada semua orang. Di mana perlu gunakan kata-kata, di waktu yang lain kualitas kerjamu buktikan. Demikian. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang masih berkaitan dengan berhala tapi di bagian yang kedua dengan judul berbeda dan definisi sama. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalughu katakan, yes I can keep the smile, be the director. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalughu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.